Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i ila yaumiddin. Yaqulul Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memperkenalkan kepada kita haji orang-orang sufi. Orang-orang sufi, orang yang hidup batinnya dengan Allah, orang tariqah, orang sufi yang arahi orang tariqah. Orang tariqah, orang yang hidup batin selalu dengan Allah. Hanya oleh Imam Al-Ghazali, haji ibadah roh, ibadah fisik, ibadah harta. Roh danyo berhaji, badan danyo berhaji, juga harta danyo ikut berangkat haji. Kata beliau, menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa catatan yang perlu diperkuat, diperbagus sebelum berangkat haji. Dan itulah gaya orang sufi. Pertama, paham. Paham apa yang kita paham? La usula ilallah illa bitanazzuh 'an syahwat wa tajarrud lillah. Tidak ada yang tersambung dengan Allah, tidak ada yang sampai kepada Allah, tidak ada yang tembus kepada Allah kecuali bersih dari syahwat dan betul-betul fokus pada Allah. Hanjut tak ibadat haji hana kekuatan haji menyohana tak lepaskan keinginan diri, lepaskan syahwat. Mana syahwat? Sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Tidak haji dilepaskan. Tiga, lepas. Le pajuhu, lepaskan. Le mudahabah, lepaskan. Le mudakwah, lepaskan. Ya, makanya itu Imam Al-Ghazali berpaham. Apa itu paham? Bahwa hanya urut-urut yang lepas dari syahwat dan fokus kepada Allah yang betul merasakan haji, yang betul menikmati haji, menikmati haji. Itulah haji orang-orang yang sufi. Maka mudah-mudahan hanya membantu utara suci ada nangon hana rasa bergatih-gatih, bertayang-tayang emosi sebenar bunyi ilap yang syahwat dulu, syahwat bagian daripada syahwat. Atau ibadah kadang hanya diperlakukan, tidak dihormati, tidak dihargai, karena nyaman, diejek, dihina, ada nyaman. Bagaimana bernyaman? Karena dia bandung syahwat, ingin mulia, ingin disanjung, ingin berhebat. Syahwat dulu, syahwat dulu. Bukan lepaskannya. Makanya kita tajarrud, fokus kepada Allah. Allah, 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 Allah. Ya baru mudik haji paham. Nah paham. Yang kedua, asyauqu. Fa innama yanba'itu ba'da al-fahmi wa tahaqquqi bi anna al-baita baitullah wa annahu bi'a'la min dhali hadaratil qulub. فقاصده قاصد إلا فقاصده قاصد إلا الله
Fasyauqu ila liqa'illah. Arti syauq yang kedua, rindu. Orang berhaji adalah orang ke Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Simbol rumah Allah. Dia ke rumah. Siapa umurnya? Jauh ribu. Berarti ribu kan? Siapa umurnya? Umur jumpa pula. Berarti kan? Pasti bukan. Menang ke Baitullah. Baitullah rumah Allah. Makanya dia rindu. Kenapa rindu? Hakikat Ka'bah bukan rindu kepada dinding Ka'bah, tapi pemilik rumah. Pemilik rumah. Maka orang sufi, orang tasawuf, orang bertarikat ketika berhaji, mereka digerakkan oleh rindu kepada Allah. Maka ada ini ketika ada kalon Ka'bah pun mugram ibadah timur. Kenapa menangis? Karena haru kita diundang oleh Allah, dipilih oleh Allah salah satu hambanya untuk hadir di rumah Allah. Pilih timur. Atau kita lihat orang berangkat haji, kita juga menangis. Kenapa? Itulah gambaran kita cemburu, rindu ingin mendapat seperti mereka. Mereka syauqun ila Allah. Yang jelek al-azmu, azam, bercita-cita. Gimana? Waliya'lam annahu azmun ala amrin rafi' khatir amrin wa anna man talaba aziman khatara bi azimin. Bahwa berangkat haji itu sesuatu yang agung, maka tantangannya juga agung, rintangannya juga agung. Mungkin karena faktor usia kaummu 70 tahun, 80 tahun. Kalau di setor haji tambah 30, menurut adat kok ada begini. Yang berharap dari nomor jadi. Akhirnya beliau yang membatalkan hajinya ambil umrah, karena umrah tanpa waiting list berangkat. Tapi dalam kehidupan orang pada muda membatalkan tiket haji, membatalkan tiket haji. Bukan lagi yang ketantangan untuk ajak wali berat. Ingat ke suami isteri mengenyopuk peluput dua peluput di kurung peluk, di kurung peluk juga kurung baju, di kurung peluk juga kau kata bosnya. Maka berat pada begitu. Benar-benar dikatakan ikut lawan baru kau orang bukan macam beban. Maka itu azam harus diprogram. Mana azam harus direncanakan. Hajinya mungkin Imam Ghazali tidak kebetulan, memang diprogram, direncana. Kalau tidak ada akan kejadian. Karena dia berat, haji sebuah ibadat yang berat dan tantangannya pun berat, ya, masalahnya pun berat. Qat'ul ala'iq falyatadzakkar anna safral akhirah atwalu min hadza safar wa anna zaduhu anna zadahu taqwa. Wajib harus memotong segala kesibukan. Mengambil mata kaki wudu, bantu pekerjaan, wudu makan. Memotong alaik segala kesibukan turun. Ada cerita untuk membuat perjalanan anak kubah. Yang guna. Kenapa begitu? Seperti kita merasakan perjalanan akhirat. Waktu dia mati, orang mati, dah tujuh belum terkelong yang sama orang itu, tidak terkelong. Kami tujuh tidak terkelong. Ya Allah, lu goreng nok, mati kamu baju ada tujuh mati dia mana? Jadinya lepas semua kesibukan. Sejak wajib qat'ul ala'iq, potong semua segala kesibukan
koh jalan kita. Persis lagi gambaran perjalanan akhirat. Gimana perjalanan akhirat? Gedung mati Mekah, puteket, pembayuku, pembayu pajak, pemandang yang golong diselesaikan itu. Dari Qa'ul Alaik, koh Mekah. Jabatannya itu tak rupa habis. Dapat dia guna. Benar gelombang kada berangkat haji. Lepaskan semua. Kalau itu Imam Ghazali hanya orang sufi yang merasakan benar-benar haji. Kenapa mereka ketika berangkat lagi mati, lagi dirasakan mati, hingga ada membacuti. Ingat apa lagi di depan. Itulah gambaran perjalanan haji orang-orang suci. Maka digambarkan ketika kita memegang atau membeli kain ihram, dijiwai, inilah pakaian kematian. Orang mati dari tentu ihram, dari kata tu ihram. Kau berangkat kain kapak. Ya, makanya wajar dia menjaga haru dia menjaga wajib. Kakak dalam jiwa ni hanya berkumpul le mana, hanya berkumpul le Melaka, hanya berkumpul le Koina, cucu, manok, koite. Kami berangkat abadan abadi. Apa? Dia kerana dunia kahir kacangi. Hanya dia berlakukan tumpuk, mati bentukkan tumpuk gara-gara api. Hanya dia surat menyurat, mati bentuk gara-gara api. Makanya ibadat pun hancur. Tobat Nabi pun ada video kuburan Nabi. Dia kubur, ada yang terlalu, yang mau. Qa'ul Alaik, potong, putuskan semua mata rantai kegiatan, semua kegiatan putuskan. Wa idza adaraha ar-rahilah falyashkurillah biqalbihi ala tasfirillah lahu dawa. Apabila dia naik kenderaan, maka gunakan hati dengan rasa syukur kepada Allah. Makanya beliau berbesar rasa syukur kepada Allah, karunia Allah. Dulu dengan kapal laut, sekarang pesawat udara. Dulu 6 bulan perjalanan, sekarang 7 jam lebih sedikit sudah mendarat di Saudi Arabia. Lakinnya perubahan dunia luar biasa cepat. Makanya pun yang ingin perkuat syukur nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Itu Imam Al-Ghazali. Wa amal khurud minal balad, apabila kamu keluar dari rumah, maka rasakan bahwa perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan tanah air sedang menuju kepada Allah. Sebuah perjalanan dunia kepada perjalanan akhirat. Kada lebih dari umum. Yang yang gambaran Iba ramai. Iba hoi ba. Pak Uli mau apa? Iba masjid. Ya, sebab mana awalnya iba itu? Makanya diusiwai supaya mangan kuat program dari hanya berhubung Allah. Iba masjid hanya berhubung Allah. Mau jumpa Allah. Wajar kalau benar dipegang Imam Al-Ghazali bahwa haji orang-orang sufi beda rasanya, beda manisnya. Kenapa? Terus roh mereka hidup dengan rute kehidupan akhirat. Rohnya roh yang terbekali, yang ingin tak berkuat dalam hidup, bahwa roh saja ibarat budin Allah, roh saja budin Allah.
hanya lebih kuat. Yakinnya kekuatan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang perjalanan haji orang. Walhamdulillahirabbil alamin.